Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Isania Disaputra dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari matriks eselon baris, matriks eselon baris tereduksi, keduanya atau tidak sama sekali. Nah, di sini dari A, C, E, F itu termasuk keduanya. Kenapa bisa keduanya? Karena di matriks A, C, E, dan F itu angka satunya seperti tangga dan baris ketiganya terdiri dari 00 semua. Nah, kalau Anda masih bingung, satunya matriks eselon baris tereduksi biasanya di atasnya angka 1 itu pasti ada 0. Nah, masih sama, baris ketiganya itu 00 semua, 00 semua. Nah, untuk yang B-nya sendiri, kenapa bukan sama sekali? Karena di barisnya ketiga ini bukan angka 0 semua, tapi ada angka 2-nya di tengah. Jadi ini bukan termasuk matriks eselon baris ataupun eselon baris tereduksi. Nah, untuk yang G-nya sendiri itu termasuk eselon baris karena ini angka satunya ini karena matriksnya itu hanya 2 baris. Jadi kita anggapan angka satunya ini bisa jadi tangga. Jadi agak ke bawah ini karena matriksnya itu 2 baris aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian tentang matriks metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan nanti ini ada 4 soal ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ini soal A, kita ketahui soalnya seperti ini. Nah, setelah kita ketahui soalnya seperti ini, kita ubah menjadi matriks terlebih dahulu. Nah, setelah kita ubah menjadi matriks, kita ketahui sebelumnya bahwa matriks metode eliminasi Gauss-Jordan itu kita ubah matriksnya menjadi 0 dan 1 angkanya. Nah, setelah kita ketahui ini, kita cari berapa angka yang bisa kita kalikan dengan baris ke-1 yang nanti hasilnya angka depannya itu 1. Nah, kita dapat 1/3. Nah, ini 1/3-nya kita kalikan dengan baris ke-1. Jadi 3 dikali 1/3 itu 1, dan 1 dikali 1/3 itu 1/3, dan seterusnya. Nah, dengan baris keduanya kita juga sama, kita cari berapapun angka yang nanti hasilnya bisa jadi 0. Nah, ini kan 5. Nah, nanti kita ketemunya juga 5. Yang sama, terus kita hitung secara manual ya. Tapi kita di sini pakai cara cepat aja. Setelah ketemu hasilnya juga, kita kalikan dengan min 3/8. Nah, nanti hasilnya seperti yang B ini. Nah, nanti setelah ketemu hasilnya yang B ini, nanti kita kerjakan lagi. Oke. Baik, untuk soal nomor B, kita diketahui bentuk soalnya seperti ini. Jadi kita harus mengubahnya menjadi matriks terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengerjakan soal B ini kita menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Setelah kita ubah menjadi matriks, kita diketahui jadi soal seperti ini ya. Jadi 4 baris 4 kolom, 2-1 dan seterusnya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kita ketahui bahwa eliminasi Gauss-Jordan itu bentuk matriksnya nanti kita hasil akhirnya seperti ini. Nanti angka satunya seperti anak tangga. Nah, untuk langkah awalnya kita ubah posisinya dulu ya. Dari baris kedua ini 1 0 min 2 7 dan 11 kita naikkan. Jadi ini pindah ke atas, dan yang baris ke pertama ini kita turunkan. Jadi kita bisa lihat ini hasilnya. Nah, untuk kita ubah baris kedua ini menjadi 0 1 0 0, kita ubah terlebih dahulu dengan mengkalikan baris ke-1 ini dengan min 2 dikali baris 1. Ketika hasilnya sudah dapat, kita baru tambahkan dengan baris kedua. Nah, min 2 dikali 1 itu hasilnya min 2. Nah, min 2 kita tambahkan dengan baris kedua. Jadi min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, saya pakai langsung cara cepatnya saja ya biar tidak kelamaan. Terus lanjut, masih sama rumusnya, min 2 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah min 1 jadinya min 1. Nah, untuk seterusnya, jadi kita dapat jawabannya 0 min 1 7 10.
Terus kemudian kita cari juga nih di baris ke 1, di baris 1 tapi kita kalikan dengan min 3. Min 3 dikalikan baris ke 1 berarti min 3 kali 1 berarti min 3. Min 3 ditambah baris ketiga. Ini baris ya. Nah, min 3 tambah 3 sama dengan 0. Kan 0. Kemudian min 3 dikali 0, 0 ditambahi min 3 berarti sama dengan juga min 3, dan seterusnya. Terus lanjut lagi kita cari hasil ke baris keempat. Min 2 masih sama ya, min 2 dikali baris 1 yaitu berarti min 2 kali 1 berarti min 2. Min 2 ditambah baris keempat 2, 0 ya di sini jawabannya. Jadi min 2 dikali 0 itu 0 dan ditambahi 1 berarti jawabannya 1 sama. Oke. Setelah itu kita lanjut ke baris kedua. Karena ini min satunya itu min, kita ubah menjadi plus dulu. Jadi kita matriks matriks eliminasi Gauss-Jordan itu satunya itu harus berbentuk positif bukan negatif. Nah, kita kalikan dengan min 1. Khusus baris kedua ya, mulai dari setelah angka 0. Jadi baris kedua ini min 1 kali 1 itu plus 1. 7 dikali min 1 jadi min 7. Min 10 dikali min 1 jadi 10, karena jika min dikalikan dengan min itu hasilnya plus ya. Oke, ini khusus baris kedua saja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai mencari baris ketiga ini. Kita jadikan angka min 3 dan 7 ini menjadi 0 dan 1. Caranya masih sama seperti yang tadi. Intinya untuk menggunakan rumus eliminasi Gauss-Jordan mungkin agak ribet ya. Ribetnya dimana kalian harus mengira-ngira angka berapa atau perkalian berapa yang bisa dikalikan dan dijumlahkan yang nanti hasilnya itu 0 dan 1. Mungkin ribetnya seperti itu. Tapi ketika kalian sudah menemukan berapa angka yang harus kalian kalikan dengan setiap baris, itu mungkin agak mudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, baris ketiga ini masih menjadi min 3, 7 dan min 16. Masih sama. Kita kalikan baris kedua ini dengan 3. Oke, kita mulai dengan berarti min 7 ya. Berarti baris kedua dikalikan 2, 3 kali 1 3, min 3 kali 3 min 3 ditambah 3 kan sama dengan 0, masih sama ya. Min 7 dikali 3 itu 7 kali 3 21, min 21 dikurangi 7 berarti min 14 ya, min 14. Terus 10 dikali 3 30 dikurangi min 16 berarti sama dengan 20. Kok 20? 14. Oke, masih sama ya. Terus kemudian kita lanjut. Nah ini masih sama caranya. Kita min 14 ini kita ubah supaya jadi 1. Nah, ketemulah kita bagi menjadi min 14. Kita bagi menjadi min 14. Ini min 14 ya, bukan 1/14. Nanti saya ganti. Seperti biasa rumusnya masih sama. 14 dibagi 14 bener ting ini 1. Sorry maaf. Min 1/14 dikali min 14 sama dengan 1. Dan ini 14 dikali min 1/14 itu min 1. Dan ini 14 ya, min 14 dikali min 14 sama dengan min 1. Oke, lanjut. Terus kita kemudian ubah yang dari ini baris ketiga ya, ini ya. Baris kedua dan baris ke-1 dan kedua ini kita ubah menjadi 0. Ya, kita mengikuti rumusnya supaya kita nanti hasilnya seperti ini. Agak jadi tangga-tangga, satunya seperti tangga. Oke, lanjut. Baris ketiga dikalikan 2 terlebih dahulu biasa, berarti ini 0 0. Berarti kita ini baris ketiga
3, maaf tadi agak kepotong videonya atau mati karena tadi sinyalnya agak jelek ya, nge-lag, makanya saya ulangi lagi. Maaf kalau mengganggu pembelajaran. Jadi langsung kita lanjut. Sini kita sudah ketemu hasilnya. Kita ubah ini min 2, min 7, 15, 7, 10 dan min 20 ini kita jadikan 0. Nanti kita hasilnya seperti ini, tapi kita cari yang apa ya, angka depannya aja dulu. Nah ini 2 B3, kita mulai dari 1 karena kita lihat ini 0 itu sudah jawaban, jadi kita nggak usah cari lagi. Nah 2 dikali 1 2, 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Terus kita lanjut baris ketiga ya, 7 dikali 1 itu 7, 7 dikali 7 ditambah min 7 sama dengan 1. Kok 1? 0. Nah terus kita lanjut lagi, min 15 dikali 1 hasilnya min 15 ditambah 15 jadi sama dengan 0. Nah ya, ini ketambahan tadi ini sama dengan 15 ya. Kok 15 berapa ini ya, nanti saya tambahin aja. Terus lanjut, setelah ketemu hasilnya kita ubah di baris keempat ini, sama kita ubah menjadi jawabannya 1 ya. Kita ketemunya min 1/13. Terus ini tinggal dikali aja, 13 dikali min 13 sama dengan 1. 1 dan 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita mulai cari yang baris terakhir ini, kita jadikan 0. Alhamdulillah. min 5 kali 1 itu min 5 ditambah B1 itu 0. Nah 0 ya. Terus min 3 dikali B4, 1 dikali min 3 sama dengan 3, min 3 ditambah 3 ya, 0. Ini 0 ya. Dan kita lanjut, B4 1 ditambah B3, 1 ditambah min 1 itu 0. Jadi hasilnya seperti ini. Oh ya, ini tinggalan nanti kalian tinggal ikutin aja rumusnya, dan ini jawabannya. Jadi untuk matriks eliminasi Gauss Jordan, intinya angka satunya itu kayak berbentuk tangga lah, dan angkanya itu yang ada di matriks itu paling cuman 1 dan 0 aja. Oke, terima kasih. Baik, untuk nomor C kita ada soal X min Y plus 2Z min W sama dengan min 1 dan seterusnya, kita ubah menjadi matriks. Selanjutnya jika ingin mengetahui hasilnya, kita ambil baris kedua dikurangi 2B1. Nah, untuk min 2-nya sendiri kita kalikan terlebih dahulu, kita kalikan dulu dari baris ke-1. Nah, kita tulis terlebih dahulu min 2 dikali 1 itu min 2, min 2 dikali min 1 itu min 2, min 2 dikali 2 itu sama dengan min 4, dan min 2 dikali min 1 itu min 2, dan min 2 dikali min 1 itu 2. Setelah diketahui hasilnya dari itu, kita kurangi B2. B2 ini hasilnya kita kurangi dengan B1 yang tadi. Berarti min 2, 2, min 4, 2, 2. Kita kurangi secara biasa ya. Kita dapat 0. 1 kurangi 2 itu ya min 1, min 2 berarti min 6, kemudian 2 min 2 itu 0, kita hasil, maaf ini salah, nanti saya ganti. Terus kemudian kita lanjut baris ketiga ditambah baris ke-1, itu caranya masih sama, tapi ini kita ambil ke baris yang ketiga. Baris ketiga ini ada min 1, 2, min 4, 1, 1. Kemudian kita tambahkan dengan baris ke-1. Min 1 ditambah 1 itu 0. Ya, ini di sini 0. Terus 2 ditambah min 1 itu 1. Ya, ini 1. Kemudian kita lanjut, min 4 ditambah 2. Hasilnya min 2. Oke, kita taruh di baris ketiga ya untuk ini. Kemudian 1
1 ditambah min 1, hasilnya 0, dan 1 dikurangi min 1 sama dengan 0. Oke, lanjut, masih sama caranya, tapi yang ini baris keempat dikurangi 3B. Ini caranya sama yang dengan yang pertama ya. Yang B ini yang baris keempat 3 0 0 3 3 min 3. Terus yang ini ambil semuanya, ambil ke baris ke-1 ya. Masih sama, kita kalikan baris ke-1 dengan 3. Berarti 3B1 kita tulis supaya kita tidak lupa. 3 kali 1 min 3, min 3 kali min 1 3, min 3 kali 2 itu min 6, min 3 dikalikan min 1 itu 3, min 3 dikali min 1 itu 3. Oke, kita kurangi baris keempat, kita tulis kembali di sini 3 0 0 3 min 3 dikurangi baris yang sudah kita kalikan 3 tadi, min 3 3 min 6 0 kok 0 3 3 kita kurangi 3 min 3 0 0 kurangi 3 itu sama dengan 3, 0 kurangi 6 itu min 6, 3 min 3 itu 0, ini 0, sama ya hasilnya. Terus kemudian setelah kita ketahui semua hasilnya, kita cari yang bagaimana, kita cari supaya nanti matriksnya itu bisa jadi seperti ini, seperti matriks echelon baris 1 1 seperti tangga. Nah, kemudian kita ambil baris kedua dibagi 3, baris keduanya itu yang ini. Nah, kita ambil 0 dibagi 3 itu 0, 3 dibagi 3 itu 1, min 3 dibagi 3 itu min 2, 0 dibagi 3 itu 0, dan 0 dibagi 3 itu 0. Lanjut, untuk baris ketiga, kita ambil baris ketiga dikurangi baris kedua. Ini ya, kita ambil dari hasil sini, 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 3 itu min 2, terus nanti kita tak ganti aja ya, kayaknya salah misalnya. Oke, nanti kita ganti CC 0 kurangi 0 0, 1 kurangi 3 itu min 2, ini nanti saya ganti min 2, nanti saya ganti min 2 dikurangi min 4, berarti 2, nanti saya ganti lagi, maaf, ini 2 ya, ini harusnya 2, terus 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0 juga 0. Terus kemudian kita ambil baris keempat. Baris keempat kurangi baris kedua, masih sama 0, 0 kurangi 0, 0, 3 kurangi 3 juga 0, sama. Terus min 6 kurangi min 6 juga 0, 0 kurangi 0, 0. Jadi 0 dan 0. Jadi kita ketemunya seperti ini. Nanti saya ganti untuk angka-angkanya. Nah, untuk nomor D-nya sendiri, kita ada matriks yang akan kita ubah menjadi persamaan matriks augmental. Nah, untuk X1, X2, dan X4-nya ini kita mengikuti soal. Nah, untuk yang ini kenapa tidak ada X3-nya? Ini karena 0. Jadi di 0 di matematika itu tidak dianggap. Jadi kita 3X1, karena ini min menjadi min X2, 0 kita tidak anggap. Terus kemudian 4X4 dan min 1 ini kita ambil dari sampingnya ini, angka paling pojok. Untuk baris kedua masih sama, 2X1 plus 3X3, 3 plus X4 sama dengan min 1, seperti itu.